Halo, saya Ogi Stiono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keamanan sistem informasi. Di mana teman-teman sebelumnya silakan cek video saya untuk materi sebelum keamanan sistem informasi ini saya sudah menyampaikan tentang materi sistem informasi ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang keamanan ini di dalam sistem informasi yang ada. Jadi apa saja nanti pokok bahasanya yang akan kita bahas. Kita bahas mulai dari kesadaran masalah keamanan, kasus kejahatan di dunia maya, lalu penyebab kejahatan di dunia maya, lalu ada definisi keamanan komputer, lalu ancaman yang ada, serta kelemahannya, lalu pengendalian keamanan sistem informasi. Jadi ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 poin ini yang akan kita bahas pada video materi kali ini. Nah, kita langsung saja bahas materi yang pertama, yaitu tentang kesadaran masalah keamanan. Di era saat ini ya, informasi saat ini sudah menjadi sebuah hal yang sangat penting ya, mengenai dalam tanda kutip kita menggunakan digital ya, menggunakan seperti internet ya, terus kemudian aplikasi ya yang mungkin base-nya untuk kita bisa mendapatkan informasi ya. Nah, kemampuan yang kita miliki sekarang baik untuk mengakses, bahkan kita bisa menyediakan informasi ya yang cepat dan akurat ya, itu bisa ya, bahkan dalam tanda kutip yang sering kita lihat apa yang terjadi dalam media, yaitu memberikan berita hoax dan sebagainya, itu juga banyak terjadi ya. Makanya ini juga sudah dilakukan survei ya, apa namanya, uh, yang dilakukan itu hanya sekitar ya di bawah angka 30% ya, menganggap sistem informasi ini sebagai komponen yang penting. Artinya kesadaran masalah keamanan ini masih rendah. Artinya bahwa yang harus kita waspadai adalah kita harus mulai sadar akan masalah di keamanan ya, apalagi terlebih informasi keamanan pribadi yang ada di dunia digital yang kita miliki. Itu yang paling penting, yang saya garis bawah. Nah, kasus kejahatan di dunia maya ini apa namanya, banyak ya dari tahun ke tahun. Salah satu kasus yang mungkin yang dicantumkan di sini adalah kasus-kasus yang mungkin di angka yang tercatat, angka yang tertinggi atau yang mungkin terbesar. Salah satunya dari mulai apa namanya, kehilangan ini ya, uang ya, terus kemudian ada peretasan ya yang mematikan ya saluran telekomunikasi ya, terus kemudian di Indonesia di sini pada sekitar tahun 2000 ada pembobolan bank secara besar-besaran ya, dan kemudian di sini ada seorang cracker di Indonesia yang ditangkap di luar negeri. Itu salah satu kejahatan-kejahatan yang ada, yang mungkin salah satunya tadi yang terbesar, tapi yang terkecil-terkecil juga ini yang bermain dalam tanda kutip, bermain kecil-kecilan itu juga sangat banyak sekali kayak gitu. Jadi teman-teman semua diharapkan mempunyai kesadaran akan tadi keamanan di sistem informasi apalagi yang kalian gunakan ya. Nah, lalu di sini penyebab kejahatan di dunia maya ya, banyak beberapa hal yang terjadi penyebabnya. Di antara lain ini adalah aplikasi bisnis ya. Jadi yang menggunakan teknologi informasi ya yang semakin meningkat, artinya kemungkinan di satu sisi kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sejenis itu sangat banyak, sehingga kita itu menaruh identitas kita atau menggunakan identitas kita mungkin apa namanya, yang sama ya. Tanda secara singkatnya aja, kita menggunakan satu platform aplikasi, kemudian kita menggunakan platform aplikasi yang sejenis lainnya ya. Saya yakin umumnya ketika disurvei ya, dari mulai ID, password, dan lain-lain, kemungkinan hampir sama, dan itu yang jarang diupdate. Nah, sehingga inilah yang penyebab kejahatan di dunia maya ini sering terjadi, karena tadi kita sudah tahu ya, mungkin salah satu akun seseorang, kemudian kita coba, atau si hacker tadi atau si cracker tadi, maaf ya, si cracker ya, antara hacker dan cracker itu berbeda. Nah, si cracker tadi mau retas untuk dengan menggunakan aplikasi-aplikasi jenis lain, sehingga dia mendapatkan banyak identitas
di situ ya, bahkan bisa membobol ke banyak akun. Nah, sehingga seperti itu. Kemudian ada desentralisasi server ya, di mana uh, membutuhkan lebih banyak operator dan administrator yang handal. Ya, penyebab kejahatannya di sini ada desentralisasi server ya. Itu yang di sini kemungkinan cukup sulit ya dilakukan. Ya, cuman ini karena membutuhkan operator dan administrator yang sangat handal ya. Kemudian ada transisi dan dari single vendor ke multi vendor ya. Sehingga lebih banyak yang harus dimengerti dan masalah yang ada yaitu yang sulit ditangani. Jadi eh, yang berhubungan di dalam sistem informasi ini, kejahatan di dunia maya ini meliputi ketiga hal ini ya. Nah, yang utamanya ya, terus ada lagi yang di sini meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer. Karena semakin banyak pengguna ya, pasti juga semakin banyak yang di situ mencoba-coba, terus di situ iseng atau mungkin dengan adanya sakit hati, kecewa dan lain-lain, itulah yang menyebabkan juga terjadi ya kesulitan dari penegak hukum yang mungkin kita sering dengar ya, ada kasus-kasus berita yang di dunia digital yang bahkan di sini tahu mungkin hukumannya kadang masih belum jelas atau bagaimana ya. Itu karena mungkin kesulitan ya untuk eee, menaruh atau menerapkan hukum tersebut. Kemungkinan masih ada seperti itu. Nah, dan terus lanjutnya ada semakin kompleksnya sistem yang digunakan. Nah, ini yang apa, berkaitan dengan perkembangan ya, karena perkembangan teknologi ini. Jadi semakin besarnya program ya yang digunakan, semakin besar probabilitas terjadi lubang keamanan. Karena itu menurut saya sangat setuju, karena di sini kita menggunakan aplikasi sebesar apapun pasti punya banyak celah di dalamnya ya. Nah, semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasinya dengan jaringan komputer. Nah, jadi seperti internet ya, yang tadi saya bilang kita pengguna internet itu kita menghubungkan sistem informasi dimanapun, kita juga pasti akan menemukan celah juga di dalamnya. Jadi itu yang menjadi penyebab kejahatan di dunia maya itu terjadi. Nah, kalau disimpulkan mungkinkah aman? Ya, kalau kita bilang 100% itu bisa dikatakan tidak mungkin. Sebesar apapun ya si perusahaan, seperti mungkin yang dibilang seperti Google atau Facebook atau WhatsApp ya, aplikasi yang lain misalkan, pasti pernah kan yang mereka mengalami down, yang kemarin berapa minggu yang lalu pun sempat Google mengalami down kayak gitu kan. Nah, itu kemungkinan banyak faktor. Nah, bisa jadi karena memang sedang maintenance atau mungkin mengatasi masalah trouble ya kan, terus kemudian mengatasi adanya peretasan mungkin. Nah, itu banyak yang terjadi. Cuma di sini yang tadi bilang tidak mungkin ada yang sempurna mengenai sistem informasi yang sebesar apapun itu ya. Nah, lalu di sini kita berbicara tentang definisi keamanan komputer itu sendiri apa. Nah, jika kita berbicara tentang keamanan SI sendiri seperti ini, selalu yang kita hubungkan atau kita kaitkan adanya keamanan itu pasti berhubungan dengan virus, ada hacker, ada cracker tadi yang kita sebut. Ya, padahal kalau kita berbicara tentang keamanan ini, ya, maka yang lebih tepat, ya, yang akan kita bahas ya adalah resikonya. Ya. Mungkin virus, hacker, dan cracker betul. Kita mungkin ada apa namanya menemukan ketika kita sudah apa namanya terjadi katakanlah, ya kan. Nah, keamanan itu kalau kita ngomong SI itu kan harusnya resiko yang muncul itu bagaimana sistem tersebut ketika dibuat, harusnya kan seperti itu. Bukan kalau kita sudah mengalami, ah ini ada virus, oh ini ada hacker, ini ada cracker, misalkan seperti itu. Kan bukan seperti itu. Nah, makanya kita harus mengkategorikan dengan dua masalah utama dulu ini, yaitu dengan threats, ancaman, ya, kemudian adanya kelemahan. Nah, sehingga dua poin ini yang tepat kita bahas ini adalah mengatasi ancaman itu dan mengatasi kelemahan itu, gitu kan. Nah, ancaman sendiri bisa dikategorikan dari ancaman alam, manusia, kemudian lingkungan, ya. Tiga hal ini yang nantinya bisa bermacam-macam ya. Dimulai dari alam ya, seperti kayak kalau alam udah jelas lah kita mengalami bencana yang nggak akan bisa kita hindari. Nah, itu yang disebut dengan mungkin ancaman alam, ya. Nah, lalu kalau kita kategorikan dengan lingkungan seperti apa? Ya, kemungkinan ada tegangan listrik yang naik ya, sehingga
menyebabkan peralatan kita menjadi rusak, tidak ada stabilizernya mungkin seperti itu kan. Terus kemudian ada polusi, ada bahan kimia, atau ada kita kebocoran atau kebakaran, di ruangan misalnya. Nah, itu yang ada di lingkungan kita, itu ancaman juga. Sehingga bagaimana kita menyiasati nanti teman-teman pasti kiranya kalau dengan ancaman lingkungan masih bisa lah untuk diatasi ya, dengan mungkin tadi pasang stabilizer, polusi berarti kita nanti benar-benar sterilkan ruangan sehingga menambah umur atau memperpanjang umur perangkat-perangkat yang ada kita gunakan untuk di dalam sistem informasi itu sehingga perangkat kita jadi lebih digunakan bisa jangka panjang lah kayak gitu. Kemudian apa namanya perawatan jaringan seperti kabel dan lain-lain. Nah itu sehingga tidak dimakan tikus atau hewan yang sejenisnya seperti itu. Sehingga ya itu tadi kebersihan juga perlu diperhatikan. Dan mungkin juga masalah kelistrikan sehingga tidak terjadi seperti kayak konsleting, kebakaran. Nah itu yang juga harus dipikirkan. Nah lalu yang ketiga adalah ancaman dari manusia. Lalu ancaman manusia ini yang tadi mungkin ada kaitannya seperti kayak tadi ada virus, ada hacker sama cracker. Nah, teman-teman harus bisa membedakan ya, cari nanti referensi tentang hacker sama cracker. Apa sih hacker? Apa sih cracker? Itu berbeda. Yang mungkin nanti bisa dimasukkan juga dalam ujian nanti ya antara si hacker dan cracker ini berbeda loh. Saya nggak akan bahas dulu ya supaya nanti teman-teman bisa mencari sendiri karena mungkin teman-teman biar mendapatkan jawabannya itu, ya. Nah, lalu ada kriminal, lalu ada pencurian, penipuan, penyuapan, ya, terus kemudian ada terorisme mungkin ya, ancaman manusia kita nggak akan pernah tahu, ya. Ada juga apa hal suatu yang berbentuk perusakan, nah itu juga terjadi karena tadi ada ancaman manusia. Karena kalau kita bilang, "Loh Pak, virus virus seperti yang kita di komputer kita itu yang ada worm, trojan, kemudian ada kemudian ada logic bomb misalkan, terus kemudian ada apapun lah yang sejenisnya itu. Nah itu kan virus dibuat juga oleh manusia, kayak gitu. Nah itu yang harus 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 kita antisipasi. Karena saya pasti yakin ketika ada satu virus tersebut di dalam komputer kita dibuat ya, pasti harus ada penanganan untuk membersihkannya. Nah itu kita juga harus bisa membuatnya ya yang dari sisi peneliti yang membuat antivirus tadi yang kita punya banyak macam-macam antivirus yang kita sering jumpai, ya kan? Nah, kemudian dari sisi ancaman sudah, lalu kita bahas ke sisi kelemahannya. Di mana kalau tadi ya di dua aspek tadi yang kita bahas ya atau ada apa namanya satu ada ancamannya, lalu ada kelemahan. Nah, kelemahan ini apa? Cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin ada atau timbul ya sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku. Nah, jadi misalkan di satu aplikasi itu memang ada salah satu celah keamanan cacat di situ. Nah, cuman sama seseorang ya dari kelemahan itu digunakan oleh seseorang tersebut untuk melakukan tindak kejahatan. Ya dari mungkin mengambil datanya, mencuri apa namanya apapun lah yang berharga di dalam data informasi itu. Nah, dalam data sistem informasi itu yang menyebabkan ya itu tadi bobolnya sistem informasi tadi ya kemungkinan down juga ya, kemungkinan juga dirusak. Nah itulah yang menyebabkan adanya kelemahan tadi, adanya cacat tadi. Nah cacat ini bisa terjadi karena prosedurnya, peralatannya, perangkat lunaknya, atau mungkin yang memang belum siap namun tiba-tiba dirilis kan kadang ada juga kita menjumpai versi aplikasi versi beta mungkin seperti itu. Nah biasanya yang versi-versi seperti beta seperti itu yang memang belum siap untuk 100% ya untuk bisa dirilis atau di launching ya, secara resmi karena dia masih ingin mencoba aplikasi itu secara beta. Itu kadang secara beta pun tidak langsung dipublik mungkin hanya ya sekitar lingkungan yang memang digunakan untuk aplikasi yang memang menggunakan di lingkungannya. Ya, misalkan di akademik mungkin yang memang tidak besar ya mungkin atau di lingkungan sekolahan mungkin masih di versi beta di satu lingkungan sekolah itu. Jadi nanti kalau diterapkan di sekolah yang lain ya belum tentu bisa gitu.
Nah, kecuali kalau memang sudah, oh ini siap untuk digunakan, dirilis ya, memang sudah hampir dikatakan tidak ada cacat ya, memang sudah teruji. Makanya ada tahap testing juga di situ. Nah, itu sudah bisa mengurangi faktor dari kelemahan ini tadi. Nah, suatu pendekatan keamanan sistem informasi menggunakan 3 pendekatan ya. Pendekatan, jadi kita harus juga tadi solusi yang bisa bisa kita lakukan salah satunya adalah melakukan pendekatan preventif, detektif, sama korektif ya. Di mana kalau kita melihat ya, contohnya di sini kontrol dari preventif, detektif, serta korektif ini mempunyai apa namanya, fungsi yang berbeda-beda. Dari mulai mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman ya dan kelemahan tadi, terus bersifat bisa mendeteksi adanya penyusupan, nah itu detektif, lalu korektif bersifat mengkoreksi ya. Ini sudah ada contohnya juga ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, lalu pengendalian keamanan SI sendiri, tujuan dari keamanan informasi ini adalah supaya kita bisa menjaga kerahasiaan ya. Tujuan dari keamanan ini menjaga kerahasiaannya, lalu ketersediaannya. Jadi kita bisa menjamin ketersediaan data kita itu benar-benar terjamin ya. Rahasianya juga, ketersediaan kita bisa menyediakan apapun yang ada di dalam sistem informasi itu untuk siap digunakan oleh penggunanya. Ya, terus kemudian integritas ya. Data tidak boleh atau tidak dapat diubah siapapun kecuali ya pemilik informasi. Ya, lalu ada autentikasi. Nah, yang biasanya kita sering jumpai ada autentikasi PIN, OTP, kemudian sidik jari kemungkinan ya, fingerprint itu ya. Jadi sejenisnya atau bahkan mungkin dengan menggunakan RFID atau alat kontrol ya. Nah, ini juga kemudian yang dipas akses kontrol. Jadi pengaksesan terhadap akses suatu informasi. Jadi mungkin butuh hardware tambahan. Nah, di sini. Lalu ada non repudiasi, ya menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal bahwa telah melakukan transaksi. Nah, ini yang biasanya digunakan oleh sistem informasi atau aplikasi yang dalam mungkin yang sering kita gunakan dalam skala besar ya. Jadi misalkan kita benar betulkah kita sedang melakukan transaksi atau sedang melakukan login, biasanya kita dapat notif melalui email seperti itu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian ada di selanjutnya ada data hiding. Data hiding ini merupakan teknik penyembunyian data. Jadi ini adalah sebuah salah satu teknik untuk kita melakukan ya tadi upaya ya menjaga kerahasiaan atau menjaga di keamanan sistem informasi kita. Dapat dikategorikan menjadi kriptografi. Nah, ini kalau teman-teman belajar mengenai tentang keamanan, pasti tidak akan lepas dari kata-kata atau yang sering kita dengar kata kriptografi, steganografi, lalu ada watermarking, itu pasti akan kita pelajari juga. Dan kemudian diimplementasikan pada ketiga subteknik di atas melalui algoritma tertentu. Ya, jadi ini juga akan belajar tentang algoritma juga mengenai data hiding ini. Dan di dalamnya juga ada media-media yang disebut disembunyikan selain teks, itu bisa juga gambar, audio, serta video. Itu bisa. Nah, makanya dengan menggunakan algoritma tadi ya, yang bisa kita lakukan dengan teknik data hiding. Nah, aspek-aspek di dalam keamanan komputer meliputi ada authentication, integrity, non-repudiation, authority, confidentiality, kemudian ada privacy, terus kemudian ada availability, serta access control. Nah, ini yang harus kita perhatikan mengenai aspek-aspek dalam keamanan komputer ketika kita menggunakan salah satu sistem informasi. Ya, dari mulai kita bisa menerima informasi, dapat memastikan keaslian ya. Sehingga kalau kita biasanya menerima pesan email, itu kan pasti kita bisa sistem informasi itu atau misalkan lah katakanlah Gmail, itu bisa mendeteksi bahwa email itu masuk dalam kategori spam. Ya. Nah, sehingga inilah yang membutuhkan autentikasi tadi. Ya. Nah, kemudian ada integrity, ya dikirim melalui sebuah jaringan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim itu tidak dimodifikasi. Kadang kita sering kan menjumpai pesan di mana pesan itu katakanlah dikirim oleh seseorang, lalu tapi di tengah jalan diubah oleh seseorang. Yang diubah dikirimkan ke tujuan sehingga informasi menjadi tidak benar. Nah, itu yang ada kasus-kasus seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Non-repudiation ya, yang bersangkutan dengan si pengirim tidak dapat mengelak ya, pengirimnya dapat mengelak bahwa dialah yang mengirim pesan itu. Jadi seolah
oleh diretas ya si poin yang ketiga ini. Lalu yang ketiga ada authority, ya, sistem jaringan yang tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak mengakses. Nah, ini yang harus harus hati-hati ya. Lalu yang kelima, confidentiality ini usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Ya, ini menjaga ya poin yang kelima ini. Ya, lalu privasi adalah pribadi ya, data-data pribadi kita yang harus kita perhatikan ya, keamanannya, availability, ketersediaan informasi, lalu akses kontrol. Nah, ini akses kontrol yang paling penting ya, seperti user ID ya. Lalu aspek ancaman komputer. Ya, ini meliputi ada 4. Ada interruption, interception, modifikasi, lalu fabrication. Di mana keempat ini adalah metode ancaman atau metode ancaman atau aspek dari ancaman komputer ini yang berbeda-beda jenisnya. Dimulai dari interruption itu yang paling parah itu sampai merusak ya sehingga data itu tidak ada lagi. Ya, sehingga kalau kita butuh datanya itu si peretas itu sudah menghapusnya. Ya, jadi misalkan data yang dalam tanda kutip pembajakan itu ya misalkan kita butuh datanya dibajak lalu dihapus padahal data itu data yang paling penting misalkan. Nah, itu yang dilakukan oleh si dengan interruption tadi. Interception menyadap sehingga dia tidak berhak mengakses ya di mana informasi tersebut disimpan. Lalu modifikasi itu merupakan ancaman integritas sehingga orang yang tidak berhasil menyadap ya orang yang memiliki data itu tidak berhasil ini ya mengakses, tapi di sana dia sudah disadap ya informasi yang sedang dikirim. Nah, kalau fabrication mengubah, memalsukan. Nah, kalau modifikasi tadi di sini dia intinya itu hanya sekedar menyadap tadi sampai dia si pemilik informasi ini yang sedang mengirim dia tidak bisa mengakses. Ya. Nah, kalau si interception ya disadap tapi dia tidak tahu di mana informasi tersebut disimpan. Ya, jadi nanti bisa dibedakan, nanti bisa dicari ya referensi tentang interception dan modification. Kalau fabrication jelas di sini dia memalsukan, sehingga nanti data yang dikirim sama yang tadi diterima itu sudah jelas berbeda. Nah, lalu mendeteksi serangan bagaimana? Nah, ada dengan anomaly detection, ada misuse detection, ada network monitoring, lalu ada intrusion detection. Di mana mungkin yang paling sering kita dengar adalah dengan kata network monitoring. Ya, ini yang tidak asing buat kita. Ya, nah lalu di sini ada mencegah serangan. Bagaimana upayanya? Yang mungkin bisa dilakukan adalah desain sistem. Ya, yang baik tidak meninggalkan lubang-lubang. Artinya buatlah seminimalis mungkin celah di dalam sistem yang akan dibuat. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa ya dan apakah sudah dapat dipercayainya berarti ada testing di sini. Ya, manajemen berarti di sini ada pengelolaan suatu sistem yang baik. Artinya ketika sistem sudah jadi, sudah dirilis, tetap harus ada manajemen, jangan ditinggal. Karena ketika ditinggal dan sistem itu masih berjalan, artinya tidak ada pengelolaan, tidak ada manajemen. Suatu saat aplikasi itu diretas atau diambil, kita sudah tidak tahu ya tahapan mana sampai mana celah atau sistem itu masih bekerja sampai mana yang baik. Artinya jangan-jangan sudah benar-benar full diambil ya oleh seseorang tanpa izin. Nah, itu seperti itu. Nah, langkah-langkah keamanan komputer yang harus kita lakukan adalah dengan aset, analisa risiko, perlindungan, alat, dan prioritas. Di mana nanti aset di sini hal yang penting ya langkah dari awal mengimplementasikan jadi kita harus benar-benar mendata aset yang dimiliki ya dari mulai hardware mungkin dari mulai aset yang ada sampai dengan sistem informasi ya bagian-bagian yang ada di dalamnya itu kita miliki ya kita ketahui semuanya secara lengkap. Analisa resiko yang mungkin terjadi ya bila mana kita membuat sistem informasi ini ketika sudah dibuat berarti kita sudah tahu ada risiko di dalamnya, kita sudah tahu penanganannya. Tadi ya, 2 poin tadi. Yang kita bahas dengan ancamannya, lalu ada kelemahannya. Perlindungan. Di sini yang perlu kita khawatirkan yaitu tentang keamanan dari sistem komputer itu. Ya, berarti ada minimal ada seperti kayak firewall, network security, antivirus, ya. Itu ada perlindungannya. Terus kemudian ada alat. Ya, alatnya yang digunakan tadi ya
bisa kita kontrol dari jarak jauh mungkin, atau bisa kita handling secara monitoring dengan network monitoring tadi salah satunya. Nah, itu yang perlu kita lakukan, pertimbangkan alat yang bisa kita gunakan untuk terus bisa memantau lah, minimal seperti itu. Lalu prioritas, ya perlindungan PC secara menyeluruh. Jadi tidak hanya untuk kliennya saja, penggunanya saja, namun juga di sisi aplikasinya itu juga kita lakukan perlindungan. Ya tadi ya bisa dengan tahapan apapun lah ya untuk melakukan perlindungan di PC atau yang di sisi server ya kalau kita sebut ya mungkin tidak hanya di sisi klien tapi juga di sisi server. Network monitoring, kita pasang antivirus, kita bisa kontrol jarak jauh ya. Terus kita utamakan prioritas lah seperti itu. Nah, jadi untuk materi mengenai keamanan sistem informasi sudah saya sampaikan sehingga teman-teman semua dapat belajar mengenai keamanan sistem informasi ini. Semoga bermanfaat untuk materi yang saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya untuk materi yang saya sampaikan. Nah, untuk evaluasinya, teman-teman di sini sudah saya sediakan. Nanti bisa teman-teman baca bila mana nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Terus di sini silahkan dibuat yang nantinya teman-teman sudah saya sediakan ada beberapa kategori jenis virus di mana ada 12 jenis virus. Nanti silahkan dijawab dengan singkat saja mengenai gambaran virus tersebut. Ya, boleh misalkan ada sedikit gambar gitu tidak apa-apa, dibuat dalam bentuk slide. Lalu di sini teman-teman ambil satu aja dari ke-12 ini dari jenis virus di atas, berikan contoh kasus yang terjadi ya misalkan di sistem informasi atau aplikasi apa ya di mana terjadi serangan atau virus tersebut yang ada di situ. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya. Nah, silahkan nanti Anda buat. Syukur-syukur nanti waktunya bila kita sempat bisa melakukan presentasi lagi. Yang penting namun teman-teman tetap buat terlebih dahulu. Nanti untuk waktunya kita bahas kemudian bila mana ada waktu untuk presentasi. Ya, untuk materi saya mengenai keamanan sistem informasi pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi pada kesempatan video berikutnya. Terima kasih.